Halo paman-paman umum semua, ketemu lagi dengan saya Dolanan Bapak-bapak. Kali ini kita akan membahas kit atau tools apa saja sih kalau kita pengen bermain RC Adventure itu kita wajib perlu alat-alat apa saja. Ya minimal kita bisa perbaiki sendiri atau pasang aksesoris sendiri. Tentunya kita butuh toolkit atau alat untuk memasang. Seperti apa sih? Kita lihat satu-satu ya. Oke paman-paman umum semua, jadi yang pertama kita miliki adalah kunci obeng hack set gitu ya. Nah ini berbagai macam ukuran, mulai dari yang paling kecil adalah ukuran 1,5 mili, lalu 2 mili, kemudian 2,5 mili, dan yang paling gede adalah 3,5 mili. Nah yang sering kita pakai untuk oprek RC itu adalah yang ukuran 1,5, 2, sama yang 2,5. Kalau yang 3 ini jarang banget kita pakai ya. Jadi ini juga bahannya macam-macam teman-teman, obeng itu macam-macam. Ini yang saya pegang ini yang sering saya pakai juga, ini adalah yang dibuat dari, atau sorry bukan dibuat ya, diproses dari diproses menggunakan titanium hardener. Jadi setelah jadi itu diperkuat lagi menggunakan lapisan titanium. Jadi ujung dari obeng ini sangat kuat ya. Nah, selama ini kalau saya pakai untuk buka-buka baut itu nggak ada masalah. Ada satu lagi yang modelnya apa namanya, metal hardener, jadi metal biasa, ini juga cukup kuat kok, malah seperti itu. Jadi sama-sama kuatnya. Nah yang jadi masalah adalah ketika paman-paman umum semua melakukan bongkar pasang, kemudian untuk mengencangkan baut itu sebenarnya kalau di apa ya, di ilmu teknik ya, kayak di motor mobil itu setiap baut-baut RC itu pasti ada torsinya. Kok baut, setiap baut mur yang ada di motor mobil itu pasti ada torsinya. Nah setiap baut itu torsinya beda-beda, ada yang kecil ada yang gede, tergantung peruntukannya. Karena motor mobil itu kan juga itu ya, selain lebih dinamis, kemudian dia juga berhubungan dengan nyawa seseorang. Makanya setiap mur baut yang ada di motor mobil itu harus benar-benar ditorsi dengan baik. Nah kalau RC itu bagaimana paman-paman umum semua? Nah kalau RC mah tidak ada kunci torsi untuk baut kecil gitu ya. Nah kita bisa atur seperti kebiasaan saya kalau bongkar pasang kemudian memasang kembali. Untuk mengencangkan kembali itu saya selalu menggunakan prinsip seperti ini. Paman-paman bisa ikuti atau mungkin punya pendapat lain, nanti boleh sharing di kolom komentar. Kalau saya ngencengin baut mur gitu, saya menggunakan torsi 2 jari. Nah torsi 2 jari itu seperti apa sih? Jadi saya ketika mengencangkan baut itu hanya mengandalkan 2 jari sini, ibu jari sama telunjuk. Nah ketika saya putar seperti ini, ketika saya putar begini, kira-kira sudah nggak kuat nih, 2 jari saya udah nggak kuat muter, ya sudah, itu saya stop, saya berhenti gitu, sebelum terjadi overtorsi dan mengakibatkan bautnya patah gitu dia. Nah rata-rata paman-paman umum semua yang menyebabkan baut patah di RC itu karena ya overtorsi, karena terlalu kenceng. Nah gitu dia, terlalu kenceng. Nah apa yang membuat kita terlalu kenceng? Nah biasanya ini kebiasaan ya, kalau orang ngencengin sesuatu pegang kunci kan begini. Nah otomatis kalau kita menggunakan mengencangannya seperti ini nih, kita menggunakan torsi 5 jari. Nah antara 2 sama 5 jari lebih kuat yang 5 jari. Artinya apa? Kita mengeluarkan seluruh tenaga tangan ini ketika kita putar ke kanan, energi yang masuk ke sini nih, ke ujung dari baut, dan akhirnya untuk mengencangkan baut itu juga akan besar paman-paman umum semua gitu. Itu kenapa saya sarankan cukup menggunakan 2 torsi saja, karena RC mah nggak ada hubungannya dengan keselamatan pengendara ya. Jadi mau baut lepas apapun sih masih aman ya, tidak apa namanya, tidak membahayakan nyawa kita sebagai pengguna RC ini. Seperti itu tentang obeng. Mau pakai yang titanium hardener atau yang metal hardener nggak masalah, yang penting tadi torsinya pas. Itu mau titanium mau metal pasti awet, itu dia. Salah satu RC yang mungkin punya torsi yang cukup gede itu ya Freeman. Freeman yang generasi pertama itu, kalau dari pabrik itu semua mur bautnya itu di Loctite paman-paman umum semua. Loctite itu cairan yang memang untuk mengunci baut supaya nggak gampang lepas. Nah itu efeknya apa? Efeknya ya buat user kesulitan ketika buka-buka. Nah itu butuh alat, butuh obeng yang benar-benar bagus untuk membuka baut-baut Loctite yang ada di Freeman itu khususnya itu. Nah metal
titanium hardener sangat disarankan untuk membuka baut-baut yang susah-susah seperti itu tuh. Terus yang kedua adalah kunci roda. Nah, kunci roda saya pakai dua kebetulan, ini yang gede baru beli juga tapi sebelumnya saya pakai yang kecil. Yang kecil ini lebih compact ya, lebih compact, ini bisa kita pakai untuk buka tutup. Dan kemudian ini saya juga pakai dua jari, torsi dua jari untuk mengencangkan roda seperti itu. Jadi kan banyak kan tuh kasus ketika kita terlalu ngencengin mur yang ada di ban itu, karena apalagi belakangnya tuh haknya masih pakai ini nih, hak di roda belakangnya masih pakai yang plastik, wah itu nanti gampang meleot. Atau kalau yang metal, kalau yang sudah pakai metal haknya itu nanti yang kalah adalah pinnya atau pin yang kecil panjang itu loh. Nah yang kalah itu yang patah itunya karena terlalu kencang seperti itu. Memang yang paling bagus sih untuk roda itu selain ada selain murnya kencang, ada penutupnya. Nah jadi sewaktu-waktu kalau murnya kendo itu penutupnya masih bisa nahan, kayak velg-velg seperti boom racing yang klasik itu kan ada tutup-tutupnya. Nah gitu-gitu sih, itu bagus teman-teman umum semua. Mau yang gede mau yang kecil fungsinya sama. Yang gede memang cekelannya pegangannya lebih enak. Nah terus yang terakhir ada tang. Nah tang ini serbaguna nih, untuk bisa untuk motong. Nih yang saya pakai merek Tekiro nih ini ada pemotongnya juga, jadi untuk motong-motong kabel, motong bagian plastik sesuatu gitu untuk pegang-pegangan. Nah itu cocok nih, saya pakai yang paling kecil. Ini termasuk tang lancip ya, tang lancip kecil soalnya, itu dia. Nah seperti itu teman-teman umum semua alat-alat yang saya spill untuk biasa saya pakai untuk bongkar pasang RC. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada mau yang nambahin nih, kurang apa paman ya, kurang apa nih yang sekiranya buat teman-teman pemula yang pengen baru belajar hobi RC ini untuk bisa bongkar-bongkar itu, buat alat apa lagi sih, boleh sharing di kolom komentar. Terima kasih, kami pamit, salam bahagia.